seorang ibu berumur 22 tahun habis di Bekasi habis mencabuli anak kandungnya yang berjenis kelamin laki-laki kayak gitu, dan divideokan pula. Ada dengar ya kasusnya? Nah, yang masih di bawah umur tutup telinga ya. Karena saya lihat belakang-belakang tuh banyak bocil kayak gitu, termasuk anak saya ya. Nah, jadi umur 22 tahun dia mencabuli anak kandungnya yang berusia umur 4 tahun dan akhirnya divideokan kayak gitu. Nah, usut punya usut, kenapa dia melakukan itu? Ternyata dia dapat iming-iming di Facebook. Ada yang nge-DM ataupun nge-inbox bakal ngasih uang dia 15 juta. Nah, ternyata ibu ini baru ditinggal cerai sama suaminya. Akhirnya kehimpitan ekonomi tadi, akhirnya ibu ini maulah tergiur dengan uang 15 juta. Nah, cuman kata pelaku syaratnya bikin video tanpa busana katanya. Bikinlah ibu ini video tanpa busana. Ternyata pas sudah dikirim, ibu ini diancam balik kayak gitu. Video ini bakal saya sebar kalau kamu tidak transfer saya uang kata. Nah, cuman karena ibu ini benar-benar tidak ada uang, gimana mau transfer sedangkan dia berharap duit 15 juta tadi. Nah, akhirnya sama ibu ini tidak bisa ditransfer, sama pelaku tadi disebarinlah video ini, mau diancam bakal disebarin. Nah, cuman pelakunya bilang, saya tidak bakal nyebarin kalau kamu bikin video lagi, video asusila bersama anak kamu kayak gitu. Nah, karena ketakutan ibu ini, akhirnya dia bikinlah video tadi itu, bikin video asusila bersama anak kandungnya. Nah, harapannya dengan dia bikin video itu, video yang pertama tadi tidak bakal disebar. Nah, ternyata ancamannya lebih gila lagi. Yang tadinya minta hanya 2,5 juta, akhirnya diminta lagi sebesar 10 juta. Nah, cuman karena ibu ini memang benar-benar tidak ada duit kayak gitu. Nah, akhirnya pasrahlah dan tersebarlah video itu kayak gitu. Nah, setelah diselidikin sama polisi, ternyata pelaku yang nge-DM tadi itu juga seorang perempuan. Nah, seorang perempuan yang dulu juga menjadi korban yang sama kayak gitu. Nah, cuman dulu yang pelaku ini dia berstatus masih sama suami kayak gitu. Nah, cuma karena terhimpit ekonomi dan dia melakukan itu dan dia menjadi korban, akhirnya videonya juga tersebar. Akhirnya karena tadi malu suaminya punya istri yang aibnya sudah tersebar, akhirnya diceraikan kayak gitu. Dan dia balas dendamnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan bisa dibilang apa ya? Gila kayak gitu. Amat sangat tidak masuk akal. Habis itu melukai batin. Habis itu bikin dengar ceritanya itu bikin pusing kayak gitu, Pak. Nah, apalagi kita ngalamin, apalagi kita di posisi itu kayak gitu. Nah, serapuh apa kita kayak gitu. Nah, dari semua kisah ataupun cerita yang saya ceritakan, nah ada satu kesamaan. Nah, mereka ini sebenarnya sedang namanya sakit mental kayak gitu. Mereka kuat secara fisik, mereka kuat secara badan, secara raga, secara otot. Nah, bayangkan TNI, polisi kayak gitu. Nah, tapi kenapa mereka rapuh secara mental kayak gitu? Nah, mungkin malam ini itu yang bakal kita bahas. Nah, terus pertanyaannya, apa itu mental? Ada yang tahu? Apa itu mental? Jawab-jawab ya. Biar ada interaksi dua arah nih. Kalau misalnya satu arah nih, saya benar-benar macam dosen lah. Minum lah ya. Apa mental? Yuk. Belajar berani. Kondisi kejiwaan. Oke, bagus. Ada lagi? Kondisi kejiwaan. Hah? Apa tuh? Apa? Apa ya? Mental itu mental. Nah, mental itu tuh memiliki arti hubungan antara karakter dan sifat batin manusia kayak gitu. Nah, kalau bahasa lainnya itu jiwa, habis itu ruh, habis itu nyawa kayak gitu.
Nah, tapi kalau menurut KBBI, betul lah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu tuh mental itu cara berpikir ataupun cara mengelola perasaan. Nah, kalau bahasa ininya tuh it's all about mindset kayak gitu. Mindset. Main pikiran, set pengaturan pikiran kayak gitu. Nah, hari ini memang entitas kita, nah janganlah jauh-jauh ngeliat dari sini ya. Ini kan anak-anak Gen Z semua, betul lah. Yang tua cuman Mas Lutfi. Nah. Kelahiran tahun berapa? Ente ya? Nah, benar. 95 ya? Ah, masih Gen Z lah. Dengan batas itu 94 terakhir. Kayak gitu. Nah, memang semua rentan dengan isu mental health kayak gitu. Nah, kan pertanyaannya sama kayak kemarin, apakah semua Gen Z sedang sakit jiwa? Nah, mari kita temukan faktanya. Nah, ternyata laporan terbaru dari BPS ataupun Badan Pusat Statistik mengatakan ada 9,9 juta Gen Z di Indonesia itu memilih untuk tidak kuliah dan memilih untuk tidak bekerja kayak gitu. Nah, 9,9 juta orang di Indonesia memilih untuk tidak kuliah dan dia juga tidak bekerja kayak gitu. Nah, makanya teman-teman jangan heran kalau melihat warkop penuh kayak gitu. Coffee shop penuh. Pagi penuh, siang penuh, sore penuh, apalagi malam kayak gitu. Nah, jadi memang ini fakta di lapangan. Kalaulah teman-teman melihat ataupun ngelirik di sekitaran rumah ataupun lingkungan pertemanan kita, nah pasti banyak menemukan hal-hal begini. Nah, maka kemarin ada riset gitu, kenapa kopi 5 senti itu penuh terus kayak gitu. Karena kan kebetulan yang punya itu teman. Nah, dan kita pun pengen sebenarnya buka cabang waktu itu. Nah, dia ada 4 outlet, 4-4-nya penuh kayak gitu. Dan tanpa ada waktu. Pagi buka jam 10 tuh penuh dah. Habis itu siang up lagi. Sore lebih ramai, malam up lagi kayak gitu. Dan di semua cabang kayak gitu. Nah, dan dilihat itu anak-anak Gen Z semua yang pada ngumpul. Bingung, apa kerja orang ini nih? Dari pagi sampai malam ada terus kayak gitu. Senin sampai dengan Sabtu. Liburnya hari Minggu aja. Nah, apa sih kerjanya? Nah, kecuali memang datang ke situ bawa laptop. Nah, masihlah orang berpikir konten kreator ke atau web developer ke atau lagi Zoom ke segala macam kayak gitu. Nah, tapi tidak ada, dan ini fakta di lapangan. Nah, terus penelitian lanjutan mengatakan bukan karena sebenarnya lapangan pekerjaan yang tidak ada. Nah, tapi memang banyak owner perusahaan yang trauma untuk merekrut ataupun menerima Gen Z bekerja kayak gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena misalnya panggil hari ini bisa jadi besok resign. Nah, dan saya juga sudah merasakan itu. Saya interview kemarin ada sekitar 21 orang. Nah, pada saat, dan itu lulusan S1 semua. Bayangkan dari 21 orang itu hampir 5 orang ini pada saat ditanya memperkenalkan diri, mereka tidak bisa kayak gitu. Lidahnya tuh kayak kelu kayak gitu. Apakah karena grogi ketemu sama saya, atau karena takut, atau karena apa, tidak tahu kayak gitu. Dan hampir rata-rata ditanya apa impiannya ataupun apa visi misi masuk ke sini. Nah, mereka tidak bisa jawab kayak gitu. Bingung mereka. Nah, padahal itu kondisinya S1, lulusan S1, dan memang fresh graduate semua kayak gitu. Nah, ini kan bisa dibilang bahaya kayak gitu. Nah, dan lebih enak memang owner perusahaan itu nyari yang sudah punya pengalaman. Nah, karena fakta di lapangan teman-teman Gen Z ini, dan ini sudah tervalidasi, teman-teman mau tanya kemanapun, kebanyakan memang suka lebay, suka ngeluh. Habis itu yang paling banyak itu SOS-KS, semua orang salah kecuali saya kayak gitu. Dan itu banyak. Nah, dan ini tidak semuanya, tapi kebanyakan. Nah, berpikir mereka memang tidak realistis, amat sangat tidak realistis kayak gitu. Habis itu bekerjanya pun juga tidak realistis, perilakunya pun juga tidak realistis, dan ekspektasinya juga tidak realistis. Nah, nanti saya jelaskan di akhir. Nah, bukan karena mereka ini tidak bisa bekerja teman-teman, tapi karena mereka belum siap buat bekerja. Nah, mereka tidak siap
bekerja di bawah tekanan, mereka tidak siap bekerja di bawah target kayak gitu. Nah, mereka tidak bisa dibentak dikit, dimarahin dikit, ataupun ditegur dikit, bawaannya baper aja. Nah, maka banyak yang bilang Gen Z itu mentalnya mental tempe kayak gitu. Nah, bahkan di tempat lain banyak yang bilang Gen Z ini sama dengan generasi strawberry, lembek, sentuh dikit hancur kayak gitu. Itulah fakta atau mitos? Fakta. Nah, teman-teman loh yang ngomongnya, bukan saya. Nah, mereka banyak ngelihat trendsetter sekarang kan, hanya joget-joget bisa dapat duit, betul lah. Habis itu hanya bikin konten vlog bisa dapat uang, hanya bikin video-video ngedit pakai CapCut bisa dapat duit kayak gitu. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya banyak lahir-lahir orang-orang yang memang suka dengan Bitcoin, habis itu trading. Nah, itu kan Gen Z semua yang suka kayak gitu. Habis itu lahirlah fenomena-fenomena kayak Indra Kents, habis itu kayak Doni Salmanan, habis itu kayak Atta Halilintar. Nah, ngelihat hidup tuh, oh indah sekali, nyaman sekali kayak gitu. Bisa punya mobil, bisa punya motor, bisa terkenal, digandrungi banyak orang kayak gitu. Nah, padahal orang yang betul-betul kaya ataupun orang-orang yang memang punya uang, mereka menghindari yang namanya terkenal kayak gitu. Mereka menghindari yang namanya menjadi sorotan. Nah, karena semakin disorot, semakin terkenal, semakin diuber-uber sama pajak kayak gitu. Betul lah. Nah, orang pajak tahu, oh ternyata hartanya banyak segala macam. Nah, macam siapa? Raffi Ahmad itu sebenarnya kita ngelihat oh senang segala macam, teman sebenarnya dia pun pusing juga kayak gitu. Karena cicilannya banyak setiap bulan. Nah, dan ini yang ngomong pun orang yang sudah berpartner bisnis sama dia kayak gitu. Dan saya dengar langsung. Nah, Raffi Ahmad tuh bro, gitu ya dia di depan kamera senang segala macam. Nah, cuman di balik itu pun pusing karena setiap bulan harus mikirkan cicilan. Nah, banyak cicilannya. Nah, terus apalagi memang generasi Gen Z ini orang-orang yang pengen semua serba instan, semua serba cepat, tanpa ngelewatin proses yang panjang, proses yang lama. Nah, mereka generasi yang memang tidak sabaran kayak gitu. Fakta atau mitos? Fakta. Nah, mereka lebih mementingkan kebahagiaan daripada pekerjaan. Nah, bersyukurlah hari ini teman-teman sudah berada di lingkungan AP Squad kayak gitu. Nah, karena Mas Lutfi yang memang notabene-nya masih Gen Z sedikit milenial, nah tapi sudah memikirkan ini kayak gitu. Dibikinkanlah kesibukan teman-teman buat bisa berkarya. Habis itu bukan bekerja ya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, nah kita di era sekarang ataupun di fase sekarang kita bukan bekerja, nah tapi berkarya kayak gitu. Apa bedanya kerja sama karya? Kalau kerja itu kita hanya menunaikan kewajiban. Kita hanya melakukan kewajiban. Mau itu ada hasil, mau itu ada impact, mau itu berhasil atau tidak, itu kita tidak peduli kayak gitu. Nah, tapi lain kalau kita bekarya. Kalau kita bekarya, fokus kita menghasilkan sesuatu, betul lah. Nah, itulah. Maka kalau ditanya kerja di mana bang? Oh, mohon maaf, saya tidak kerja kayak gitu, tapi saya bekarya, kayak gitu. Nah, maka saya bilang ke anak saya jangan tanya Abi kerja di mana kayak gitu. Abi kerja ke hari ini? Abi nak kerja nak, Abi berkarya kayak gitu. Gitu. Nah, maka mulai rubah mindset tuh. Nah, karena kan perubahan itu dimulai dari start small, start easy. Nah, kita ngerubahnya dari mana? Ngerubah dari kata-kata kayak gitu. Nah, hari ini kita sedang tidak bekerja, tapi kita sedang berkarya kayak gitu. Apa yang sedang kita hasilkan ini sebuah karya. Nah, AP Squad itu kan sebuah karya. Habis itu teman-teman bikin amal usaha, adalah omset, adalah profit, itu kan sebuah karya kayak gitu. Ada yang dituju gitu loh. Nah, kalaulah teman-teman bekerja, berarti teman-teman hanya rutinitas. Mau itu ada hasilnya ke, mau itu berdampak ke, mau itu maksimal ke, masa bodoh, yang penting aku dapat duit kayak gitu. Yang penting hari ini selesai kerjaan aku. Nah, itu bedanya. Oke. Lanjut ya. Nah, mana nih? Nah, survei
survei mengatakan kalaulah seorang business owner ataupun pengusaha jika disuruh memilih untuk melakukan PHK, 70% mereka pasti memilih buat mem-PHK generasi Gen Z daripada orang-orang yang di atasnya kayak gitu. Nah, kenapa? Karena 1 dari 8 Gen Z itu akan resign setelah seminggu diterima kayak gitu. Dan faktanya seperti itu, teman-teman. Nah, di saya udah banyak menemukan kadang pada saat ada 3 orang yang saya terima, paling lama tuh bertahan 2 minggu pasti ada yang keluar kayak gitu. Ada yang selalu begitu. Ada 2 yang kita terima, satunya pasti resign padahal belum menerima gaji pertama kayak gitu. Nah, ada 5 yang kita terima, biasanya 1 ataupun 2 yang resign. Dan polanya begitu. Dan hampir rata-rata mereka tuh itulah tadi orang-orang yang memang secara pengalaman kerja belum punya, habis itu secara umur Gen Z pula. Nah, dan rata-rata mereka yang memang suka dengan update di internet kayak gitu. Entah itu sering bikin status, entah itu sering posting ataupun bikin konten-konten video. Nah, biasanya begitu. Nah, dan memang Gen Z ini amat sangat susah dimengerti kayak gitu. Kita tidak tahu maunya apa. Nah, dan etika dalam bekerja itu amat sangat kurang. Nah, karena apa? Karena hidup serba instan. Nah, nanti di ujung saya bakal ngasih tahu kenapanya dan apa solusinya kayak gitu. Nah, mereka menuntut lebih banyak daripada apa yang mereka kerjakan. Nah, pengen gajinya besar, habis itu banyak waktu, habis itu pengen waktu istirahatnya lebih panjang, pengen lebih fleksibel dalam kerja. Semakin tidak banyak aturan, mereka semakin suka kayak gitu. Habis itu pengen kalau bisa kerjanya bisanya jarak jauh kayak gitu. Kalau bisa tidak ada ketemu tatap muka. Nah, habis itu jika semua itu mereka dapatkan, jika semua itu tidak mereka dapatkan, mereka bisa lebih memilih untuk resign. Nah, walaupun gajinya besar kayak gitu. Dan mereka tidak peduli apapun kondisinya. Mau yang dimasukkan, mau perusahaan itu bentar lagi bangkrut, mereka tak peduli kayak gitu. Mau perusahaan itu kalau tidak ada mereka tuh bakal pusing, mereka tak peduli. Nah, selama mental dia baik-baik saja ataupun selama mental dia terancam, dia bakal cabut kayak gitu. Nah, dan mirisnya juga 45% Gen Z itu bakal memilih untuk jadi pengangguran daripada tidak bahagia di tempat kerja. Nah, dan ini amat sangat fakta kayak gitu. Nah, dan dari segi finansial, kalau kita bahas, mereka sekarang lebih memilih uang itu dipakai ataupun digunakan untuk mencoba hal-hal baru kayak gitu, daripada mereka untuk investasi jangka panjang, apalagi buat nabung. Nah, mereka tidak suka itu. Mereka suka uangnya itu dihabiskan buat mencoba hal baru. Entah itu apa, entah itu bentuknya liburan, entah itu bentuknya barang, entah itu bentuknya pengalaman. Nah, tapi mereka suka mencoba hal-hal yang baru. Nah, jadi jangan harap Gen Z itu diajak buat nabung, apalagi investasi kayak gitu. Mereka belum terpikir. Nah, mereka lebih suka mendapatkan sesuatu yang baru, asalkan hati dia merasa terpuasin kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Kenapa semua ini bisa terjadi? Penyebabnya hanya ada satu kata, yaitu freedom ataupun kebebasan. Nah, memang Gen Z sekarang ini bebas untuk melakukan sesuatu yang mereka suka ataupun mereka lakukan ataupun yang mereka mau kayak gitu. Kenapa? Bebas akses semua informasi. Habis itu akses produk ataupun jasa kayak gitu. Nah, kita mau memilih barang sekarang udah tinggal di handphone semua kayak gitu. Ada toko oranye, ada toko hijau, ada toko merah kayak gitu. Nah, semua bisa. Dan kalaupun ngelihat harga, semua bisa dibandingin kayak gitu. Semua akses informasi udah bebas. Misalnya kita pengen beli motor. Nah, dulu waktu pas kita beli motor, kita pasti pergi ke showroom, betul lah. Tanya orang showroom speknya gimana, habis itu irit enggak segala macam. Nah, sekarang kita mau nyari barang, kita ke HP dulu, cek di Google, cek review di YouTube, betul lah. Cek speknya di Tokopedia, harganya berapa, di Shopee harganya berapa, cek lagi di marketplace, Facebook, ada enggak yang jual secondnya misalnya. Oh, ternyata barunya ini. Nah, pasti nyari harga termurahnya di situ. Nah, daripada kita harus capek-capek buat ke dealer kayak gitu. Nah, terus apa lagi?
bebas memilih ideologi. Nah, ideologi mana yang mau kita pakai? Ideologi Pancasila kah? Ideologi Islam kah? Kayak gitu. Ideologi apa yang sedang viral saat ini tuh? Wakola tuh. Nah, bebas kita memilih ideologi. Habis itu Gen Z sekarang bebas memilih teman. Nah, mau spek teman seperti apa, kita bebas memilih. Kalau dulu kita tidak bisa milih kayak gitu. Nah, karena lingkungan kita terbatas. Nah, teman kita ya mungkin satu komplek ini aja kayak gitu. Ya hitung-hitunglah sekampung Arang kayak gitu. Kita tidak punya teman yang di Kakap, tidak punya teman di Sungai Jawi, betul lah. Karena keterbatasan informasi waktu itu ataupun keterbatasan komunikasi. Nah, kalau sekarang kan kita bebas memilih. Mau kita pilih teman kita di London semua ke ataupun di Aussie semua bisa, betul lah. Yo, aku nak mau lah berteman sama orang Indonesia, apa kampungan semua. Nah, jadi yang nge-add friend orang Indonesia di remove semua. Aku pengen berteman sama orang Aussie ya kayak gitu. Kan bisa kita memilih. Nah, habis itu lingkungan juga bisa memilih. Apakah mau di lingkungan pertemanan seperti apa, ataupun mau kita berteman di lingkungan rumah ya, ataupun di lingkungan kampus, ataupun di lingkungan kerja. Nah, dan segala jenis kebebasan yang bisa mereka dapatkan. Nah, cuman ini memang bisa menjadi dua mata pisau, teman-teman. Nah, bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau positif itu lebih bagus kayak gitu. Kita bisa mengarahkan kehidupan kita untuk menjadi hal yang positif. Nah, tapi pada saat itu dilakukan ke hal yang negatif, nah ini yang memang amat sangat bahaya. Nah, jadi kalau teorinya nih dibagi menjadi 3. Yang pertama pre-modernisasi. Nah, itu fokus ini zaman-zaman mungkin zaman-zaman kakek kita dulu ngerasakan. Mereka fokus ke agama sentris. Nah, ini saya jelaskan secara pelan-pelan biar teman-teman agak paham. Nah, dulu waktu pas belum ada gadget, belum ada media, belum ada internet. Nah, dulu fokus semua generasi itu ke agama sentris. Nah, semua generasi percaya pada satu tujuan, yaitu agama kayak gitu. Nah, walaupun mau Islam, mau Katolik, mau Buddha, mereka hanya percaya satu, percaya Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, dan semua geraknya secara bersamaan. Semua orang tahu apa tujuan hidupnya. Habis itu mereka tahu arah tujuan hidupnya kemana. Mereka tahu mana yang salah, mana yang benar. Kayak gitu. Contohnya apa? Ya contohnya lihat kehidupan kakek nenek kita. Dia fokus cuman bangun tidur, habis itu ngemasin rumah, beladang, balik beladang dia ganti baju, habis itu mandi, sholat, habis itu nanti turun lagi beladang, ngurus anak, nah malam ngaji, dah itu ya. Kehidupannya tidak ada yang neko-neko, itu terus. Nah, tapi apa yang didapatkan setelah itu? Warisannya banyak, tanahnya banyak, betul lah. Bisa ninggalkan aset yang banyak. Habis itu bisa juga ngidupin anak banyak kayak gitu. 7, 8 anak, 12 orang anak, betul lah. Nah, bandingkan dengan zaman sekarang yang masih punya 1 anak, yang punya 2 anak, udah baby blues dah kayak gitu. Udah pusing kayak gitu. 2 anak udah minta pengasuh. Nah, udah nyari baby sister kayak gitu. Nah, bayangkan dengan kakek nenek kita yang anaknya 8, betul lah, anak 9. Bisa gak dia ngurus berdua sama suaminya? Bahkan dia suruh ngurus orang. Nah, suaminya nyari nafkah kayak gitu. Nah, dulu premodernisasinya tuh kayak gitu, ke agama sentris. Semua orang fokus ke satu tujuan, yaitu agama, tidak ada mikirkan yang lain. Nah, terus masuk ke era modernisasi. Nah, yaitu era di mana sains dan industri itu udah mulai naik. Nah, yang tadinya agama sentris itu sudah menjadi sains sentris. Nah, orang-orang yang tadi percaya ataupun dia hanya fokus ke agama, nah mereka mulai mencari tuh kebenaran. Nah, dengan cara membuktikan pakai akal logika kayak gitu. Betul ke yang aku cari ini Tuhan kayak gitu? Betul ke agamaku nih? Betul ke aku hidup nih bakal ke surga kayak gitu? Betul ke ada neraka? Betul ke ada hari akhir? Aku reinkarnasi kali ini kayak gitu. Nah, udah mulai masuk ke situ. Nah, jadi gila nak tuh mereka
mencari ataupun membuktikan agama pakai akal logika kayak gitu. Nah, padahal hanya cukup dengan iman kayak gitu. Nah, cuman mereka tabrakkan itu dengan logika kayak gitu. Benar ke Tuhan ada. Nah, di era-era inilah banyak muncul itu tadi, banyak muncul nabi-nabi baru, habis itu banyak muncul yang namanya ateis ataupun orang-orang yang konsepnya yang enggak punya anak tuh apa nama? Child free. Habis itu hidupnya pengen bebas segala macam. Nah, di era-era inilah. Nah, karena memang kepercayaan orang itu sudah mulai menyebar, bukan agama sentris tapi udah sentris. Nah, terus di zaman sekarang, nah ini yang lebih parah. Nah, di zaman postmodernisasi. Nah, datang pada saat maraknya era digital. Nah, di saat ini bukan masalah siapa percaya siapa. Nah, tapi informasi mana yang paling banyak menginfluence gitu. Informasi mana yang paling banyak kita dengar ataupun kita lihat ataupun yang kita tangkap gitu. Nah, karena apa? Di zaman sekarang kesalahan yang kita terima informasinya itu secara terus-menerus dan di framing secara benar, itu kita bakal mengakuin kalau informasi itu benar kayak gitu. Nah, padahal itu informasi salah. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya anak presiden yang mencoba menjadi anggota wakil presiden, padahal secara umur dia belum cukup umur. Nah, terus karena tadi bapaknya memaksakan, akhirnya diputuskanlah MK tadi. Nah, padahal kan itu sesuatu yang menurut hukum salah kayak gitu. Nah, tapi karena di framing secara benar dan secara terus menerus kayak gitu. Nah, akhirnya kita mewajarkan dan melegalkan kayak gitu. Nah, dan banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, jangankan skup negara, skup kecil ya, karena misalnya lah kita fitnah teman kita. Nah, cuman karena informasi ini terus-terusan kita dapat, oh yang baik ini aku, bukan aku yang fitnah dia segala macam. Nah, akhirnya kita mudah percaya kayak gitu. Nah, dan informasi salah tapi karena secara terus-menerus kita dengar akhirnya menjadi benar. Nah, makanya dibilang Gen Z ini paling memang tidak jelas arahnya. Nah, karena terpapar banyaknya informasi dari lahir sampai dengan sekarang kayak gitu. Nah, bisa jadi kalau bahasanya tuh kita kenapa bisa begini? Karena tsunami informasi. Nah, karena informasi masuk ke kepala kita setiap hari ini amat sangat banyak sekali, betul lah. Nah, kita buka buka Instagram sebentar, bentar-bentar ngomongin politik, scroll dikit ngomongin tentang Palestina. Habis itu scroll dikit lagi tentang perselingkuhan, scroll dikit lagi tentang buang anak, scroll dikit lagi nanti masuk lagi tentang parenting. Nah, bercampur. Belum buka Instagram, habis itu buka lagi Facebook. Nah, aneh lagi yang munculnya kayak gitu. Masalah sirkus lah, habis itu apalagi. Nah, belum lagi teman yang ngobrol sama kita segala macam. Nah, jadi memang informasi yang masuk ke kepala kita setiap hari ini penuh, teman-teman. Akhirnya itu yang bikin kita bingung. Kita kehilangan fokus, kita kehilangan arah kayak gitu. Jadi pada saat kalau ditanya teman-teman mau ngapain habis ini, habis itu teman-teman 5 tahun lagi mau ngapain, habis itu setahun ke depan mimpi teman-teman mau ngapain, tak bisa jawab gitu. Bingung. Karena banyaknya informasi yang masuk tadi itu. Kayak gitu. Nah, padahal di depan mata kita ini seorang desainer kayak gitu. Tapi kita masih tidak tahu ataupun masih ngejawab di luar dari apa yang kita kerjakan sekarang kayak gitu. Nah, kalau lah mau contoh misalnya kakak yang di depan saya yang paling belakang yang pakai kacamata siapa namanya? Ya, Kak Tasya. Kak Tasya umurnya berapa tahun? 17. Sekarang lagi ngapain? Sekolah. Sekolah di mana? Di? Al-Mustaqim. Kak Tasya nanti di umur 20 tahun apa yang kakak impikan? Ya. Itu toko baju. Toko baju. Toko baju apa? Toko baju, semua baju. Baju renang. Ya, kan baju juga.
20 tahun buka toko baju. Rencana buka di mana Kak? Pontianak. Apa nama tokonya? Belum tahu. Nah, oke. Contohnya yang paling ujung yang pakai jilbab purple, pakai kacamata juga. Siapa namanya? Tia. Kak Tia umur berapa tahun? 23. Sekarang lagi ngapain? Lagi skripsi. Nah, lulus skripsi Kak Tia mau ngapain? Belum tahu. Oke. Kita tes lagi. Yang ini kakak sebelah itu, sebelah kamera ya. Kakak siapa nama? Kak Widya. Umur berapa tahun Kak? 22. Lagi ngapain sekarang? Skripsian. Lagi skripsian. Di kampus mana? Oh, di kampus Utan. Kapan DO-nya? Ya Allah. Oh. Nah, kakak di umur 25 tahun, apa yang kakak rencanakan? Buka bisnis. Buka bisnis. Bisnis apa? Kayak rumah makan gitu. Rumah makan gitu. Apa? Rumah makan apa? Rumah makan. Gitu tuh bingung saya bayangkan. Rumah makan apa? Rumah makan Padang ke? Rumah makan Melayu ke? Rumah makan gratis ke? Rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Udah tahu apa konsepnya seperti apa? Ambil franchise ke atau masak seorang? Masak seorang. Oh, kakak orang Padang? Bukan. Oh, bukan. Apa nama rumah makannya Kak? Belum tahu. Oke. Nah, dari situ ya kita sudah bisa melihat kayak gitu. Nah, sebenarnya memang betul apa yang sesuai riset kayak gitu. Nah, maka memang tidak jelas arahnya. Karena memang mungkin banyak informasi kita yang masuk kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya, kita sebenarnya harus punya perencanaan hidup yang amat sangat detail kayak gitu. Nah, karena pada saat kita tidak punya perencanaan hidup, berarti kita sedang menjalankan perencanaan hidup orang lain. Itu teman-teman. Nah, karena sejatinya hidup ini hidup kita kayak gitu. Kita yang nentukan pengen jadi apa, mau ngapa segala macam kayak gitu. Nah, pada saat teman-teman ditanya 3 tahun lagi mau ngapain, skripsian setelah itu mau ngapain, nah dan teman-teman nggak bisa jawab, nah itu otomatis itu yang bisa dibilang bahaya teman-teman. Nah, mumpung masih ada waktu, saran saya teman-teman benerin. Nah, setahun ke depan aku mau ngapa ya? 2 tahun ke depan aku mau ngapa ya? Nah, setelah kuliahnya aku mau ngapa ya? Dan itu kalau bisa didetailkan. Aku pengen buka rumah makan. Rumah makan ini konsepnya Padang banget kayak gitu. Nah, nanti aku nak mau ngambil franchise, aku bakal masak seorang. Nah, aku bakal meng-hire orang Padang asli misalnya. Nah, nanti aku bakal buka di daerah sini. Nah, nama rumah makannya misalnya Bagindo Rayo misalnya. Misalnya kayak gitu. Nah, nanti konsep marketing ini seperti ini. Nah, semakin detail semakin bagus kayak gitu. Nah, karena semakin detail mimpi kita, semakin dekat juga lah ataupun semakin mudah kita buat mencapainya. Nah, tapi kalau kita punya mimpi pengen ke Spadio, tapi kita nggak tahu mau pakai apa, habis itu lewat mana, terus sampai sana mau ngapain. Nah, susah kayak gitu, lama terwujud. Tapi kalau kita tahu ke Spadio nanti saya bakal ngambil mobil Terios misalnya, saya dapat hadiah dari mak saya, kirimnya di sana. Oh, saya tahu jalannya. Oh, saya tahu nih ke sana cepatnya pakai apa. Habis itu saya tahu cepatnya lewat mana. Nggak mungkin saya mutar Ambawang misalnya. Saya pasti harus lurus ke Ayani, lurus terus. Nah, cepatnya pakai apa? Nggak mungkin pakai angkot karena nggak ada angkot. Nggak mungkin pakai Grab karena lama lagi. Oh, pakai motor laju nih kayak gitu. Oh, motornya motor apa? Nggak bisa nih pakai Grand nih. Harus pakai ini apa nama? Air King misalnya. Kayak gitu teman-teman. Oh, Air King tak bisa nih karena saya tak bisa pakai kopling. Ganti NMAX ya misalnya. Pakai NMAX. Nah, jadi semakin detail semakin bagus. Nah, dan sekali lagi sebenarnya bukan salah teman-teman. Nah, tapi karena salahnya generasi sebelumnya karena membentuk situasi dan lingkungan yang membuka wadah supaya teman-teman ini merasa bebas seperti sekarang kayak gitu. Nah, jadi tidak bisa memang disalahkan karena Gen Z seutuhnya. Nah, tapi memang generasi-generasi sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya banyak hari ini orang-orang tua tuh yang nggak tega ngelihat anaknya tuh sengsara kayak gitu. Oh, nggak apa-apa lah nak, nggak kerja, nggak kuliah. Nah, tapi tetap disupport duit kopi. Nah, dan saya banyak menemukan teman saya tuh banyak kayak gitu.
Dia nak kerja, dia nak kuliah. Nah, tapi setiap hari ada ya duit dia ngopi. Dari mana Bang? Nah, ternyata emaknya memang ngasih terus kayak gitu. Sehari 50.000, sehari 30.000, belum lagi yang ngerokok dikasih 100.000 kayak gitu. Nah, karena apa? Karena memang dimanjain sama orang tuanya zaman dulu kayak gitu. Nah, jadi memang nggak bisa disalahkan karena memang lingkungannya membentuk dia seperti itu kayak gitu. Nah, dan kadang misalnya dia nak dapat dari orang tua, dapatnya dari paman yang memang secara keuangan paman itu bisa dikatakan kaya kayak gitu. Nah, dan bisa jadi generasi setelah inilah yang paling kuat walaupun banyak bakal mikul beban kayak gitu. Nah, jadi terus solusinya seperti apa Bang? Bagi kami yang memang sudah telanjur seperti itu kayak gitu. Nah, kalaulah teman-teman secara sadar teman-teman begitu, nah dan harus teman-teman berpindah kuadran. Nah, jangan sampai jadi kebanyakan Gen Z kayak gitu. Oh, aku tetap tak bisa nih jadi kebanyakan Gen Z. Aku harus keluar segala macam. Nah, yang harus teman-teman lakukan yang pertama mencari lingkungan. Nah, karena lingkungan itu amat sangat berpengaruh kayak gitu. Selama teman-teman punya tekad, punya tujuan, niatnya udah betul, tapi teman-teman masih di lingkungan Gen Z kebanyakan, otomatis teman-teman juga bakal susah buat berubah kayak gitu. Karena apa? Karena mereka jumlahnya lebih banyak dibandingkan teman-teman. Teman-teman sendiri, sedangkan lingkungan Gen Z yang seperti itu 5 orang kayak gitu. Nah, 1 bawa 5 tuh berat kayak gitu. Nah, kecuali 5 bawa 1 ringan. Paham ya? Nah, apalagi badan yang double kayak gitu. Lumayan. Nah, jadi yang pertama tuh ngerubah lingkungan. Terus yang kedua, teman-teman wajib yang namanya belajar ataupun mentoring ataupun ketemu banyak orang yang secara generasi itu beda dengan teman-teman. Nah, kalaulah hari ini teman-teman Gen Z, berarti teman-teman banyak melakukan interaksi ataupun belajar ataupun cari mentor yang di atas teman-teman Gen milenial ke, baby boomers ke, ataupun generasi yang memang sudah mau maghrib ke kayak gitu. Nah, karena nanti di situ teman-teman bakal mendapatkan sebuah nilai ataupun sebuah value tentang kehidupan. Nah, karena orang-orang yang hari ini bisa hidup mencapai 40 tahun, otomatis dia banyak mengalami asam garam kehidupan. Dan itu teman-teman belum merasakan kayak gitu. Bahkan saya sendiri pun belum merasakan. Karena umur saya baru 30. Nah, masih ada gap 10 tahun lagi yang saya tidak tahu apa yang bakal terjadi kayak gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang sudah berumur 40 tahun, dia pasti tahu, oh nanti pas fase kehidupan ini jangan sampai begini. Nah, dia nunjukkan kompas segala macam. Dan kita perlu orang-orang kayak gitu. Nah, bahkan memang ada value yang dari dulu sampai dengan hari ini yang tidak berubah kayak gitu. Lah, kalaulah teman-teman melihat cece-cece, koko-koko yang ada di pasar Pelamboyan ataupun yang ada di pasar-pasar segala macam, itu kan bisnisnya tidak ada yang modern kayak gitu. Mereka tidak pernah pakai online, betul lah. Mereka tidak pernah pakai Gojek ataupun pakai Grab. Mereka tidak pernah pakai internet buat masarkan produknya. Nah, dan yang dijual dari dulu sampai dengan hari ini pun masih sama. Telur, beras, minyak, galon, itu ya kayak gitu. Tapi kenapa kehidupannya kaya raya kayak gitu? Nah, pasti kan ada value kehidupan. Nah, value kehidupan itu bisa jadi itu tadi nilai kesabaran, habis itu nilai perjuangan, nah nilai proses yang hari ini Gen Z ini banyak hilang kayak gitu. Nah, Gen Z hari ini itu orangnya tidak sabaran sekali, orangnya pengen instan, mereka tidak siap berjuang, mereka pengennya serba cepat, serba praktis, serba ekonomis kayak gitu. Nah, sedangkan koko-koko, cece-cece ataupun kakek-kakek kita dahulu itu megang ini banget, mereka megang nilai kesabaran, mereka megang nilai perjuangan kayak gitu. Dulu kalau misalnya mati lampu 3 jam, 4 jam, mereka biasa aja, tidak ngerasa risih kayak gitu. Mereka enjoy, tetap nikmatin hidup. Tapi kalau kita mati lampu 1 jam, ngomelnya kemana-mana, betul lah. Bikin status lah, habis itu ngubungin call center PLN lah, apa nih mati segala macam. Nah, padahal sebulan baru itu kali mati, sejam lagi, kayak gitu. Nah, itulah teman-teman. Nah, sama pesan terakhir sebagai penutup, itu pesannya, kalaulah hari ini teman-teman pengen punya hidup yang enak, setiap hari kerjaannya hanya rebahan, habis itu makan siang, makan malam, terus nonton Netflix, nonton drakor kayak gitu. Nah, percayalah
di hari tua teman-teman bakal susah-susahan buat mencari hidup kayak gitu. Nah, tapi kalaulah hari ini teman-teman berjuang mencari hidup, habis itu berjuang buat nahan lapar, berjuang buat nahan sesuatu yang kita inginkan, yang kita sukai kayak gitu. Kita berjuang buat berkorban terhadap orang lain, kita mikirkan perut orang lain, dan kita bersusah-susahan akan hidup. Di suatu saat nanti kita bakal mendapatkan hidup yang enak gitu. Nah, pilihannya cuma dua. Itu tadi, teman-teman mau hidup enak sekarang atau pengen hidup enak nanti kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tersita waktu 15 menit. Nah, mungkin setelah ini jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jika tidak bisa jawab mungkin Mas Lutfi nanti yang bakal jawab. Nah, kurang lebihnya begitu. Yang baik tentu datang dari Allah, yang kurang baik datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.